Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan siap untuk belajar. Ya, hari ini kita untuk pertama kali bertemu dengan teman-teman tentunya di kampus kita tercinta, yaitu kampus Universitas Bina Bangsa. Sebelum saya memulai pembelajaran, tentunya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, ya nanti kita sama-sama akan melakukan perkenalan. Ya sebelum teman-teman nanti memperkenalkan diri, perkenalkan dulu diri saya. Ya. Orang memanggil saya Joni Prihatin. Panggilan sehari-hari atau nickname-nya adalah JP. Jadi kalau teman-teman manggil saya boleh Pak JP. Kalau di luar kampus, di luar kelas, silakan panggil Bang JP. Ya, karena saya lebih senang dipanggil Bang JP. Lebih akrab ya, seperti itu kira-kira. Nah nanti ya setelah saya memperkenalkan diri, saya harapkan teman-teman juga bisa memperkenalkan diri satu-satu agar kita semakin dekat dan kita semakin bisa menyatu dalam proses pembelajaran ini. Ya, latar belakang pendidikan saya secara singkat saya akan jelaskan bahwa saya melakukan pendidikan S1 saya adalah di Universitas Bina Bangsa, kampus kita tercinta ini, dan saya lulus tahun 2018. 4 tahun saya menyelesaikan S1 saya dengan jurusan MSDM. Selanjutnya saya melanjutkan S2 juga masih di kampus kita tercinta ini, dan saya adalah angkatan pertama dari pasca sarjana Universitas Bina Bangsa. Dan saya wisuda tahun 2021, tepatnya tanggal 11 Desember tahun 2021. Ya, kepada teman-teman semua, ya secara singkat saya sudah jelaskan bahwa itulah latar belakang dan background pendidikan saya. Namun, ya selain saya menempuh pendidikan di Uniba baik S1 maupun S2, saya juga adalah seorang praktisi DUDI atau dunia usaha, dunia industri. Sehari-hari saya bekerja di sebuah perusahaan swasta nasional terbesar di Asia Tenggara yang bergerak di tire manufacturing, yaitu PT Gajah Tunggal Tbk. Ya kebenaran saya sudah cukup lama dan berpengalaman di perusahaan tersebut. Ya saya beneran berposisi di sana untuk mengelola sebuah departemen, yaitu departemen curing yang kurang lebih membawahi 600 sampai 700 orang. Saya rasa cukup ya perkenalan dari saya, dan nanti selanjutnya kita akan sama-sama kepada teman-teman untuk bisa saling memperkenalkan diri secara singkat. Ya nanti teman-teman sebutkan namanya siapa, asalnya dari mana, terus tantangannya sehingga mau masuk ke kampus ini itu apa. Ya kira-kira gitu. Ya ini sekedar pembukaan dari saya, introduction. Dan sebelum memulai kegiatan hari ini, ya ada baiknya marilah sama-sama kita berdoa agar semua proses perkuliahan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Apalagi ini adalah proses pertemuan kita yang pertama. Baik, rekan-rekan sekalian, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian untuk pengantar dari saya. Selanjutnya nanti teman-teman boleh memperkenalkan diri satu-satu, ya. Nanti secara singkat saja. Setelah itu nanti kita lanjutkan kepada pembelajaran. Terima kasih. Silakan dimulai dari yang paling ujung. Ya, ibu. Saya lihat udah ibu ya. Nanti langsung aja berlanjut ke yang sebelahnya lagi, dan sebelahnya lagi. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah melakukan proses perkenalan. Alhamdulillah saya sudah mengenal teman-teman ya, terutama tadi yang ibu-ibu ya, semangat sekali, terima kasih. Karena motivasi belajar itu dimulai dari semangat ya, semangat dan kita suka. Kalau kita suka, seberat apapun, insya Allah ya bisa kita atasi kendala-kendala yang ada. Karena saya tahu rekan-rekan semua ya adalah sisa-sisa waktu ya. Karena sebagian besar tadi sudah memperkenalkan diri adalah sebagai karyawan juga ya. Jadi kita kelas karyawan. Baik rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kita akan lanjutkan untuk memulai ya sedikit pemanasan ya. Pemanasan kalau tadi kita sudah, saya memperkenalkan diri, teman-teman juga sudah memperkenalkan diri, artinya kita tuh ya sudah saling tahu ya. Dan saya juga tadi sudah sampaikan di perkenalan bagaimana kita agar pembelajaran kita bisa efektif. Artinya ketika ada yang berbicara
ya kita mendapat satu kewajiban untuk mendengar. Ya, jadi ada gantian ya, ada gantian, ada yang berbicara, ada yang mendengar. Karena kalau nanti saya bicara, teman-teman bicara, ya pasti nanti terjadi roaming ya, nggak akan sinkron. Jadi ya begitu, seperti itu ya. Jadi kita tadi sudah sepakat, kita juga tadi sudah buat kontrak perkuliahan seperti apa, ya. Ini kita pemanasan sekarang. Ya, pemanasan untuk materi pertama kita hari ini, kita akan membahas mengenai pembelajaran orang dewasa. Ya, pembelajaran orang dewasa. Ketika kita mendengar kata-kata dewasa, ya maka yang ada di benak kita adalah dewasa itu pasti bukan anak-anak. Betul ya? Dewasa itu kalau di negara kita indikatornya adalah usianya 17 tahun ya, atau di atas 16 tahun. Dan ketika orang dewasa tersebut ya dia sudah bisa ya mendapatkan wildcard untuk membuat SIM ya. Artinya ketika orang belum dewasa dia tidak akan bisa ikut pemilu legislatif ya, bisa ikut pilgub, bisa ikut pilpres. Ya nanti 2024 kalau nggak diundur ya teman-teman ini pasti udah bisa ikut karena kita semua adalah bagian daripada orang-orang dewasa. Oke? Nah, alhamdulillah nih ya, saya lihat teman-teman masih simak ya, masih serius dan tidak ada yang berbicara. Ya, terima kasih teman-teman. Good job. Ya, karena memang seperti itu esensinya. Ya, menurut UNESCO, pembelajaran orang dewasa adalah proses pendidikan yang diorganisasikan isi tingkatannya dan metodenya secara formal maupun non formal untuk kebutuhan yang melengkapi pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, mendapatkan keterampilan, dan nanti goalnya adalah membawa perubahan sikap ya seseorang sebagai tenaga pembangunan yang mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di negara masing-masing tentunya. Ya, kita adalah di negara Indonesia, tentunya provinsinya Provinsi Banten. Yaitu menurut UNESCO, definisi UNESCO mengenai pembelajaran orang dewasa. Ya, jadi tujuan kita di sini ya melakukan pembelajaran orang dewasa ya adalah yang secara terorganisasi, ada tingkatannya. Ya seperti kita ketahui ya dalam pembelajaran ini tentunya ada tingkatan. Ketika teman-teman sekarang ada di fase ini adalah di fase mahasiswa S1 ya tingkatannya. Ya tentunya setelah S1 nanti ada S2. Ya ada doktoral S3, kira-kira begitu ya. Dengan metodenya itu ada yang formal maupun non formal. Ya, kita bisa ada yang di kelas, ya, ada yang praktek, penelitian ya. Untuk melengkapi tentunya bagaimana agar kita bisa bertambah, bisa growing ya, bisa bertumbuh ya. Kita terus melakukan pengembangan diri ya dengan proses pembelajaran. Ya kira-kira itu gambarannya. Ya teman-teman nanti juga bisa baca sendiri, bisa simpulkan sendiri ya, tentunya ini bisa dipahami. Ya setelah itu dalam pembelajaran orang dewasa ini ada langkah-langkah pendekatan ya. Langkah-langkah pendekatan pembelajaran orang dewasa adalah yang pertama, kita menciptakan iklim belajar yang cocok untuk orang dewasa. Kenapa kita harus menciptakan iklim belajar yang cocok? Karena orang dewasa tentunya beda cara pemahamannya, cara belajarnya, ya, cara menangkapnya dibandingkan dengan remaja atau anak-anak. Ya, kalau anak-anak mungkin disampaikan sekali langsung ingat. Tapi kalau orang dewasa ya, belum lagi tadi di kantor bos marah, ya belum lagi tadi ada yang mungkin masih bujangan, pacarnya WA minta putus, ya, belum lagi ada tagihan kartu kredit. Ya tentunya kita harus buat suasana pembelajaran kita ini ya kita ciptakan iklimnya inilah iklim yang senyaman mungkin. Itulah kenapa tadi waktu di introduction saya sudah menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita semua di sini ya sama-sama belajar. Artinya saya kebenaran hanya mendapat tugas yang lebih, tanggung jawabnya beda dari rekan-rekan. Saya yang coba menemani, mendampingi rekan-rekan mahasiswa untuk coba belajar bersama. Ya, jadi bukan saya lebih ahli, bukan saya lebih pintar. Kita belajar bersama. Nah, marilah kita ciptakan iklim belajar
yang bisa membuat kita nyaman. Sepakat ya teman-teman ya? Ya, terima kasih ya. Kalau tadi teman-teman menyatakan sepakat, terima kasih. Memang kelas ini good job banget. Kelas ini keren banget. Ya, sekali ketemu kita langsung klik. Berikutnya apa? Pendekatannya ya untuk pembelajaran orang dewasa. Mohon maaf ya teman-teman, saya sampai keringetan ini. Ya, yang berikutnya adalah menciptakan struktur organisasi untuk perencanaan yang bersifat partisipatif. Ya, jadi kita ciptakan struktur organisasi pembelajarannya dan sifatnya nanti partisipatif. Artinya apa? Partisipasi daripada rekan-rekan semua ini sangat diharapkan. Karena apa? Kita bukan monolog, ya. Jadi kita ini ibaratnya drama yang seru, yang kolosal, yang ada interaksi. Kalau monolog nanti saya bicara sendiri. Ya, berikutnya apa? Pendekatannya yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pembelajaran orang dewasa, yaitu mendiagnosis kebutuhan belajar. Ya, tentunya di mata kuliah ini ya kita sudah sampaikan tujuannya, kita analisa, ya kita rumuskan apa nanti goal daripada pembelajaran kita ya untuk mata kuliah ini. Ya itu sudah pasti, karena kalau enggak kita ibarat berjalan tanpa kompas, ya kita berjalan tanpa alamat. Nah itu harus ya. Jadi tujuan akhir itu memang harus selalu kita tetapkan. Berikutnya ya kita akan rumuskan rancangan kegiatan belajar kita. Ya jadi kalau belajar tanpa ada rancangan ya tentunya kita juga sama, tidak akan ada juntrungannya kalau kata orang Serang. Ya harus ada arah pembelajarannya. Ya, ada rencana pembelajarannya, ya seperti itu. Selanjutnya adalah mengembangkan rencana kegiatan belajar. Ya, kalau kita sudah punya rancangan, kita kembangkan rancangan tersebut melalui aktivitas atau activity yang berupa kegiatan pembelajaran atau belajar. Yang terakhir adalah baru kita melaksanakan proses daripada belajar atau pembelajarannya. Oke, selanjutnya ya. Tadi kita sudah sampaikan nih teman-teman ya, bahwa kita semua yang kumpul di ruangan ini adalah dewasa. Ya, oleh karena itu saya akan coba berinteraksi dengan teman-teman nanti ya. Setelah saya memberikan materi ini, saya akan minta teman-teman coba menjelaskan materi yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi nanti teman-teman nggak usah takut salah, karena kalau kita nggak salah, kita nggak akan benar. Ya, belajar itu adalah proses salah berulang-ulang, ya, trial and error, nggak usah takut, ya, apalagi ini ya kita pertemuan pertama, ya, jadi nanti saya minta teman-teman ya, jadi agar tadi seperti yang di cara pendekatan pembelajaran tersebut bisa tercapai, setelah nanti saya memberikan materi singkat ini, ya saya minta nanti teman-teman mungkin 1 atau 2 orang, ya, untuk coba menjelaskan ulang dan kita diskusikan lagi. Ya mungkin sudut pandang teman-teman ada yang lebih menarik timbang saya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa saya hanya membantu membimbing teman-teman. Bukan saya berarti lebih hebat. Oke ya, berarti nanti setelah saya memberikan penjelasan singkat ini, teman-teman harus ada yang coba ya menjelaskan ulang. Ya, di sini kita lanjutkan dengan melihat perbedaan antara pendidikan anak dan orang dewasa. Ya, pasti jelas berbeda ya. Kalau anak-anak itu lebih kepada asimilasi, identifikasi dan peniruan, ya, penekanan prosesnya, pembentukan sikap mental, moral serta kewarganegaraan. Beda dengan orang dewasa, ya, pendekatannya lebih kepada peningkatan kehidupan atau peningkatan kualitas hidup, ya, keterampilan, kemampuan, ya, dalam ini skill, ya, masalah dalam hidup dan permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, jadi gampang lah ya, kalau anak-anak ya teman-teman bisa, ya mungkin lihat saja ya bagaimana cara anak-anak adik-adik kita yang di TK atau yang di PAUD, yang di SD dengan ketika dia sudah mulai SMA atau kuliah. Ya jadi pasti berbeda ya. Selanjutnya ya, selanjutnya tadi kita di awal sudah sedikit highlight ya yang disebut orang dewasa itu apa sih? Ya. Orang dewasa itu kalau di sini ya usianya di atas 16 tahun, artinya apa? 17 tahun ke atas lah ya, 17 tahun ke atas. Zaman dulu tuh zaman saya
Ya, kalau film udah ada 17 tahun ke atas itu udah bahaya. Ya, tapi sekarang mungkin beda, ya. Beda istilahnya. Ya, sudah di atas 16 tahun, sudah dapat mengarahkan dirinya sendiri, artinya udah dewasa. Ya, masa orang dewasa mandi harus disuruh, kan nggak mungkin. Ya, nyisir rambut harus disuruh, ya, merapihkan baju harus disuruh, nggak mungkin. Nah, itulah ya contoh kecil bahwa dia sudah bisa mengarahkan diri dia sendiri, ya, mengorganize dirinya sendiri. Selanjutnya, orang dewasa tersebut ya sudah mempunyai tanggung jawab terhadap tindakannya. Jadi ketika dia melakukan satu tindakan, dia sudah harus tahu itu resikonya. Ya, ketika dia berlaku hal yang baik, ya pasti akan berbuah baik. Berlaku hal yang buruk, ya pasti akan buahnya buruk. Ya, seperti itu. Jadi dia harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Selanjutnya, tentunya dia mandiri. Ya, sudah bisa melakukan decision maker sendiri, membuat keputusan sendiri. Karena apa? Ya sudah dewasa. Apalagi ya di era sekarang ini, ya generasi sekarang ini, kalau saya mungkin generasinya kolonial. Ya, teman-teman ini kan generasinya sebagian masih milenial. Ya, tapi nanti kan yang di apa setelah kita ini ada Gen X, Gen Z, ya. Artinya apa? Ini generasi yang memang benar-benar apa? Sudah diharapkan ya bisa lebih baik dari kita, dan kenyataannya memang seperti itu. Ya, anak-anak sekarang tuh nggak bisa dipaksa. Ya, dia sudah punya style sendiri. Dia sudah punya tujuan hidup sendiri. Ya, karena untuk maju itu nggak mesti harus seperti zaman dulu ya. Oh, kalau mau maju itu harus jadi PNS, harus jadi guru, harus jadi pegawai negeri, enggak. Karena sekarang ya dari sisi orang ya mempunyai kreativitas, itu orang bisa jadi crazy rich ya. Bisa jadi YouTuber ya, konten kreator, ya, pembuat apa web development, ya, kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Jadi kita nggak bisa memaksakan, ya, tidak bisa memaksakan terhadap anak-anak yang sekarang, ya. Jadi itulah kenapa dewasa itu salah satunya adalah dia sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya, ya, kita memasuki ciri-ciri yang terakhir ya. Dari karakteristik ya orang dewasa ya, dia mempunyai kecerdasan secara intelektual atau IQ ya, pasti sudah terbentuk kecerdasannya ya, ciri-ciri berpikirnya sudah logis, sistematis, dan linier ya. Begitu juga untuk kecerdasan secara emosional, artinya dia sudah bisa menata emosinya ya, jadi dia tidak meledak-ledak, dia bisa kapan dia akan naik, kapan dia akan turun, itu dia sudah bisa kendalikan ya. Ya, ini yang disebut dengan karakter holistik integration ya, seperti itu. Dan secara spiritual pun ya orang dewasa ya itu sudah dapat menemukan ya kebermanaan ya, kebermaknaan holistik yang ditandai oleh besarnya kepedulian ya, besarnya kepedulian seperti itu. Ya, jadi kira-kira itu ya gambarannya tentang pembelajaran orang dewasa. Ini kita pemanasan saja rekan-rekan sekalian ya, pemanasan saja. Dan saya harap setelah ini ya penjelasan singkat ini, saya minta minimal 2 orang bisa maju ke depan kelas untuk sama-sama kita diskusi. Dan kalau punya sudut pandang yang lain, silakan disampaikan. Kita bebas ya, karena teman-teman dan saya sama ya, hanya bedanya saya sebagai dosen pengampu ya, kurang lebih seperti itu. Saya harapkan setelah ini ada yang bisa maju menjelaskan ke depan. Oke, ya, ya silakan. Siapa? Oh iya, siapa? Oh Jaka, ya silakan Jaka. Ya. Nah nanti setelah Jaka, oke, setelah Jaka Rangga. Ya, nanti satu lagi kalau gitu, saya minta yang Putri. Yang Putri berarti Ika ya, Ika. Ya oke, berarti 3 orang ya, Jaka, Rangga, dan Ika. Oke, silakan. Mulai dari siapa dulu? Ladies first. Oke, silakan. Ika, silakan maju ke depan. Oke, teman-teman, kita dengarkan bersama. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Untuk tadi Jaka, ya, Rangga, dan Ika sudah coba ya mempresentasikan ulang materi pembelajaran orang dewasa. Ya, ternyata sudut pandang dari teman-teman itu luar biasa. Nah, inilah pengayaan daripada proses ya kolaborasi kita, partisipasi rekan-rekan mahasiswa
dalam proses pembelajaran. Ya, artinya tadi ya pendapatnya beragam dan itu semua tidak ada yang salah. Ya, pertemuan pertama ini saya cukup bahagia, saya cukup puas karena teman-teman semua bisa berpartisipasi, bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan baik dan teman-teman berani menyuarakan. Dan dengan begitu juga tadi kan luar biasa ya. Walaupun ya ada yang sedikit malu-malu, ada yang sedikit ya masih belum pede, nggak apa-apa. Ya, pembelajaran itu ya butuh proses. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman untuk sesi pertama pertemuan ini. Good job sekali lagi dari saya. Ya, minggu depan saya harapkan teman-teman yang hari ini belum siap tampil, teman-teman nanti minggu depan saya wajibkan untuk tampil ya. Karena saya nggak mau 3 orang lagi yang tampil, harus yang lain lagi. Jadi nanti kita ke depannya ya materi mungkin akan saya kirimkan lebih dulu ya melalui grup WA kelas. Setelah itu nanti pertemuan bisa kita bahas. Ya, kita bahas, kita diskusi. Mungkin nanti nextnya ya setelah kita UTS ya kita bentuk grup untuk diskusi per grup tampil dengan materi yang berbeda. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa cukup untuk pertemuan pertama hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya bangga bisa bersama rekan-rekan di kelas ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.